Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah, dan alhamdulillah ya tetap semangat walaupun kemarin habis dari Bandung ya. Jadi pengajiannya tetap semangat ya, karena barang siapa yang duduk di majelis ilmu maka Allah akan menurunkan rahmat dan ampunannya kepada ibu-ibu yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Bahkan langkah kakinya dari rumah menuju majelis ilmu akan dihitung kebaikan, Bu ya. Jadi ibu-ibu ini termasuk sedang berada di taman-taman surga gitu. Karena kata Nabi dijelaskan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ibu-ibu ini termasuk beruntung gitu, karena masih tetap semangat duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama, untuk mendengarkan firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang sahih, atau kebaikan-kebaikan yang diterima oleh ibu-ibu itu termasuk adalah kebaikan, dan dari kebaikan itu Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Dan bahkan Bu, di hadis Nabi, kalau orang yang duduk di majelis ilmu itu para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah, supaya si hamba ini yang sering datang ke majelis ilmu diampuni dosanya oleh Allah. Dan para malaikat pun dan para ikan-ikan di laut pun itu juga meminta ampun kepada Allah, supaya hamba yang senantiasa duduk di majelis ilmu agama ini diampuni dosanya oleh Allah. Jadi ibu-ibu termasuk beruntung gitu, karena di sini kita kumpulnya bersama para malaikat yang disucikan oleh Allah gitu, tapi tidak terlihat. Tapi mereka sebenarnya berkumpul gitu. Kalau di majelis-majelis ilmu mereka berkerumun. Makanya ibu-ibu beruntung gitu, karena kita berada di taman surganya di dunia. Mudah-mudahan kita bisa masuk nanti di surganya Allah gitu, yang sebenarnya gitu ya Bu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkah ya, keberkahan umur, sehingga umur kita ini, sisa umur ibu-ibu semuanya termasuk saya gitu kan, diusahakan sisa umurnya di tempat-tempat yang baik gitu Bu ya. Berapa banyak orang gitu kan yang istilahnya tidak mengenal usia gitu ya, meninggal itu ya Bu, tidak mengenal tua gitu, tidak mengenal dia sakit menahun. Bahkan ada yang tidak sakit sama sekali, dia meninggal gitu. Ada yang sehat walafiat, dia datang ke masjid, sholat, meninggal. Alhamdulillah, bersyukur karena meninggalnya dalam keadaan sholat. Ada juga yang memang dari rumahnya sehat walafiat, datang mau ngisi pengajian. Ada Bu kemarin itu ustadz yang dari saya ngelihatnya di video ya Bu, itu meninggal dalam keadaan ngisi ceramah gitu. Jadi iya itu alhamdulillah bagus kan, dalam keadaan baik gitu. Makanya memang kata Nabi juga, kita ini meninggal sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Makanya kebiasaan itulah yang memilih adalah ya saya, ibu-ibu itu yang memilih kita gitu. Ada juga yang nauzubillah min dzalik gitu kan, yang meninggal di atas panggung sedang joget-joget. Ada yang seperti itu. Dan tentunya kita harus milih-milih supaya ketika tiba-tiba malaikat maut menjemput dalam keadaan
berada di jalan kebaikan-kebaikan gitu. Sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah, mudah-mudahan ya Bu. Karena yang paling penting itu Bu, penutup yang baik. Sebaik apapun ketika di dunia, kalau akhirnya buruk, na'udzubillah min dzalik Bu. Makanya minta kepada Allahnya supaya husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah gitu. Karena ya yang paling inti adalah itu gitu, penutupnya gitu. Ketika penutupnya baik, insya Allah itu awal perjalanan menuju akhirat. Pertama di alam barzah dulu, di alam barzah, baru setelah di alam barzah dibangkitkan nanti di hari kiamat. Setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, baru nanti kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Baru nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang terjatuh, ada yang tertatih-tatih, ada yang terbang seperti burung, ada yang seperti kilat nyebrangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Ada yang terjatuh-jatuh sampai terluka tapi nyampe gitu kan. Itu adalah lagi dicuci gitulah dosa-dosanya. Akhirnya karena dia memang dosanya cuma sedikit, jadi dicucinya cuma terluka saja gitu kan. Pas nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, yang katanya jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah rambut yang dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan kita menyeberangi rambut itu tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal besi, tapi memang benar-benar telanjang Bu. Jadi nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, nanti kita telanjang semuanya, dan tidak ada sehelai pakaian pun gitu. Dan tidak akan fokus dengan telanjangnya kita Bu, karena mereka fokus dengan dirinya masing-masing. Bagaimana ketika di padang mahsyar di akhirat dibuka nerakanya, wong di alam barzah aja baru dibuka lubangnya, satu lubang neraka. Kalau memang seandainya dia itu ahli neraka, itu sudah tersiksa. Alam barzah itu alam kubur, itu sudah tersiksa penghuni kubur itu Bu. Makanya penghuni kubur yang dia memang ahli neraka, yang memang tidak Allah ridhoi amalannya ketika di dunia dan mati suul khotimah, maka di alam barzah itu dibukain lubang neraka gitu. Itu udah tersiksa. Makanya penghuni kubur kalau dia ahli neraka, dia itu nangis gitu. Saya nggak mau kiamat. Kenapa? Baru dibuka lubang nerakanya aja sudah kayak gini tersiksanya. Bagaimana kalau masuk betul-betul ke nerakanya gitu? Kan gitu. Makanya nggak mau, karena dia yakin juga tidak akan ketemu keluarganya gitu. Tapi kalau orang yang beriman, beramal soleh, Allah ridhoi gitu kan amalannya di dunia dan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka ya dibuka lubang syurga di alam barzahnya. Makanya kenapa ada hadis yang mengatakan ketika seorang hamba itu Allah ridhoi amalannya di dunia, maka ketika masuk ke dalam kubur dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang gitu Bu. Makanya ketika seorang hamba itu mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, dia itu pengen cepet-cepet gitu kiamatnya, cepet kiamat, ya Allah saya pengen ketemu keluarga saya gitu kan. Karena insya Allah Bu, kalau kita di dunia sama-sama melakukan amalan-amalan sholih yang Allah ridhoi, kita sama-sama masuk surga nanti, insya Allah ketemu Bu. Yang gak ketemu tuh misalkan na'udzubillah, orang tua masuk surga misalkan, atau ayah suaminya masuk surga, istrinya masih masuk neraka, itu nggak bisa ketemu Bu ya. Paling memang ada di dalam Quran surat Al-A'raf gitu kan, penghuni surga itu melihat penghuni neraka di bawah gitu kan, penghuni surga di atas melihat kehausan gitu, minta minum penghuni neraka ini kepada penghuni surga, tapi Allah haramkan, tidak boleh sama sekali. Jadi memang kalau pengen benar-benar ketemu nantinya di akhirat di surga bersama-sama berkumpul, ya kita melakukan amal soleh itu jangan sendiri Bu, harus bareng-bareng. Makanya sebenarnya ketika kita nih seorang muslim mengingatkan, hei nong sholat yuk, hei nong gitu kan, pakai kerudung gitu kan, ayo nong yuk kita ngaji gitu. Sebenarnya bentuk rasa sayang kita kepada
saudara kita, anak kita gitu kan, kakak kandung kita, misalkan adik kita, ponakan kita, sebagai bentuk sayang kita gitu, biar kita nanti sama-sama masuk surganya. Nggak mau saya mau masuk surga sendiri gitu. Makanya kenapa Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, Bu. Makanya tidak hanya diri saja, tapi memang keluarganya juga harus dijaga dari api neraka. Makanya itu, Bu, kenapa di dalam hadis juga dijelaskan yang berzina mah tetangga kita gitu kan, tapi 40 rumah kena laknat Allah. Kenapa? Karena diam ketika tetangganya berzina gitu. Itu baru tetangga, Bu, ya. Apalagi keluarga gitu. Keluarga bisa narik kita ke dalam neraka, Bu. Misalkan anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk surga. Anaknya menuntut, wahai Allah, saya itu masuk neraka karena orang tua sayanya diam aja gitu kan ketika di dunia. Saya ngetrek, saya mabok gitu kan. Saya keluar malam, orang tua saya diam aja. Sehingga saya seperti ini akhirnya, mati dalam keadaan mabok-mabokan, auzubillah gitu kan. Apa yang terjadi? Ya, dipanggil orang tuanya, bisa ditarik lagi ke dalam neraka. Makanya itu, Bu, antara hubungan keluarga itu paling penting. Tidak hanya kita yang harus berbuat baik saja, tapi memang keluarga kita juga hayo kita ajak untuk melakukan kebaikan dan amal soleh yang Allah ridhoi, supaya nanti bisa bareng-bareng di surganya Allah gitu, Bu, ya. Makanya kita juga dianjurkan oleh Allah itu untuk senantiasa beristighfar, Bu, ya. Nah, yang namanya manusia ya, Bu, pasti yang namanya dosa kecil mah pasti ngelakuin ya, Bu. Pasti itu, Bu. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135, Allah berfirman, dan orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan dosa gitu kan, dengan menganiaya dirinya sendiri, mereka segera ingat Allah gitu. Ingat Allah, terus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Bu. Sebelum nyawa nyampe kerongkongan sama matahari terbit dari barat, itu Allah masih mengampuni dosa kita, Bu. Kalau nyawa masih di kaki gitu kan, Allah masih ngampuni itu, Bu. Ya, kan katanya begitu, proses pencabutan nyawa itu dari kaki dulu. Sebelum nyampe ke kerongkongan, itu masih diampuni dosanya oleh Allah. Asalkan hamba tersebut bertaubat kepada Allah gitu, Bu. Dan sebelum matahari terbit dari barat gitu. Makanya banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad SAW saja sehari istighfar itu 70 kali, Bu. Bahkan di hadis yang lain menyatakan 100 kali dalam satu hari istighfar. Itu Nabi Muhammad yang benar-benar maksum, ya, yang sangat dikatakan kalau berbuat dosa kayaknya enggak deh, Bu. Nggak pernah gitu kalau Nabi Muhammad, ya, karena selalu diingatkan terus gitu oleh Allah gitu kan sahabat setianya itu Jibril kalau Rasulullah itu, Bu. Jadi belum pernah, Bu, berbuat dosa Nabi Muhammad. Waktu kecilnya aja sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu keluarganya itu mau merayakan hari raya di Ka'bah. Dulu Ka'bah itu sebelum Islam turun, Bu, banyak berhala, Bu, ya. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad hilang. Kemana? Diambil oleh malaikat, dibelah dadanya, dicuci dadanya. Jadi belum pernah Nabi Muhammad itu sedikit pun menyembah berhala, ikut perayaan hari besar orang jahiliyah terdahulu, tidak pernah gitu. Pernah juga ada kejadian Rasulullah itu, beliau namanya masih kecil ya, Bu. Kebetulan ada acara di Arab pada waktu itu gitu. Acaranya besar-besaran, mau mengundang hiburan gitu. Nabi Muhammad penasaran. Adalah saya pengen nonton, namanya juga masih kecil, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nungguin gitu Nabi Muhammad itu yang masih kecil, Nabi Muhammad yang masih kecil nungguin, ketiduran. Bangun-bangun matahari yang menyinari wajahnya beliau, baru kebangun. Ini hiburannya saya nggak jadi nonton gitu kan. Ditungguin lagi karena 3 malam kan, Bu, gitu kan. Lah saya mau nonton lagi, masih ada 2 malam lagi.
nungguin lagi, ketiduran lagi. Yang bangunin ya sinar matahari tadi gitu kan. Akhirnya ketiga kalinya masih penasaran, satu malam lagi saya mau nonton kata gitu kan. Nabi Muhammad yang masih kecil itu akhirnya ketiduran lagi Bu, sampai benar-benar ya itu hiburannya udah nggak ada gitu. Itu sampai segitunya dijaga oleh Allah gitu. Sampai matanya, hatinya benar-benar dijaga oleh Allah supaya tidak melihat hal yang benar-benar hal-hal yang menyilaukan dunia gitu kan, hal-hal yang mungkin istilahnya masih makruh jatuhnya dijaga oleh Allah gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dijaga Bu. Jadi tidak pernah ngikut perayaan hari-hari jahiliyah pada zaman beliau gitu. Beliau kan diangkat menjadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun ya Bu. Jadi memang masa-masa sebelum diangkat nabi dan rasul itu Allah jaga betul-betul Nabi Muhammad ini. Amanah, jujur, fatonah gitu kan. Ya, itu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melanggengkan membaca istighfar katanya gitu ya Bu, maka Allah akan melapangkan segala kesempitannya. Jadi langgeng Bu, akan Allah lapangkan segala kesempitannya, memudahkan segala kesulitannya, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga Bu. Jadi banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu kan. Biasanya kalau zikir pagi dan petang itu ada pagi sama sore. Biasanya ada anjurannya di situ istighfar 100 kali sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau diamalkan Bu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sehari 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Itu sama istighfar juga, astagfirullah wa atubu ilaih. Apalagi kalau misalkan istighfarnya diucapkan pada waktu sahur gitu kan. Pada waktu sahur berarti sekitar antara jam 4 menjelang subuh ya. Itu luar biasa. Apalagi yang lebih utama lagi sepertiga malam, itu yang paling berat Bu. Sepertiga malam itu, apalagi kalau orangnya mungkin ya paling berat itu yang ngantuk, udah ngantuk dilawan ya takut gitu kan, ya males, itu banyak cobaannya. Sepertiga malam itu Bu, jam 2 sekitar segitu Allah itu turun ke langit dunia. Makanya jangan heran orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud itu insya Allah sukses di dunianya, insya Allah sukses juga di akhiratnya, asalkan ikhlas lillahi ta'ala gitu. Karena faedahnya banyak gitu. Orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud, secara kesehatan mental juga baik, secara kesehatan tubuh juga baik gitu kan. Hubungan dia dengan Allah juga akan lebih baik, dan Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Kalau sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia Bu. Ada di hadis qudsinya jam 2 lah, sekitar jam 2 malam ya Bu, Allah turun ke langit dunia. Allah berseru kepada hambanya, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni gitu. Ya jadi itu banyak istighfar, tapi kadang-kadang itu rada sulit Bu, minimal ya jam 4 menjelang subuh itu ya Bu. Ya makanya sebelum, kalau Nabi sendiri gitu kan sholat tahajud itu mewajibkan gitu, tapi untuk Nabi sendiri terkhusus. Nabi kan istrinya juga lebih dari 4 ya, terkhusus itu. Kalau umatnya nggak boleh lebih dari 4, batasnya 4 gitu. Tapi yang mampu, kalau yang nggak mampu mah jangan Bu ya. Yang mampu saja gitu. Jadi itu ya Bu, jadi terkhusus kalau sholat tahajud itu wajib untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Insya Allah Bu istiqomah dicoba, misalkan pelan-pelan jam 4 lah, jam 4 aja dulu deh gitu kan. Yang penting istiqomah daripada enggak sama sekali gitu. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gitu kan, hai kaum wanita katanya, bersedekahlah kamu dan beristighfarlah kata Nabi. Kenapa? Sebab aku telah melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Itu kenapa salah seorang wanita bertanya, mengapa kami sebagai penghuni yang terbanyak wahai Rasulullah gitu kan. Beliau menjawab, sebab kamu suka mengutuk katanya, suka mengutuk dan tidak mengakui kebaikan suami.
Ya Bu, yang suka mengutuk, yang suka marah-marah itu kan perempuan Bu. Fitrah itu Bu. Fitrah emang ya. Tapi kadang-kadang memang ya kalau enggak dibatasi dengan pemahaman agama, udah enggak keren Bu. Begitu coba kalau di rumah lah, yang banyak ngomong itu istri apa suami? Pasti istri, nggak mungkin suami gitu kan. Jadi aku tidak pernah melihat orang yang kurang sempurna akal dan agamanya itu dapat mengalahkan orang yang sempurna akalnya. Jadi intinya wanita itu kenapa dikatakan banyak penghuni neraka? Karena itu suka mengutuk, suka menghilangkan kebaikan suami. Kebaikan suami banyak ya. Tapi baru kesalahannya sedikit doang udah diungkit-ungkit. Kamu tuh gak pernah berbuat baik sama saya. Padahal berbuat baiknya banyak gitu. Itulah perempuan gitu Bu. Makanya kalau perempuan tidak memahami agamanya, tidak berpegang teguh kepada agamanya, akan gila dengan perasaannya Bu. Kenapa? Ya kita Bu manusia biasa. Aisyah aja Bu. Aisyah istrinya Nabi SAW. Itu pernah ngebanting piring ada kuehnya Bu, gara-gara cemburu di depan tamu Bu, dibanting kuehnya karena ya giliran dia gitu. Kenapa sih harus Zainab gitu kan yang menyiapkan kue gitu? Nggak terima Aisyah ini cemburu, dibantinglah piring itu ada kuehnya di depan tamu. Tapi Nabi nggak marah Bu, Masya Allah. Kalau suami sekarang mungkin marah, nungguin tamu pulang, nanti diceramahin istrinya kan begitu. Kalau Nabi nggak gitu Bu, bilang ke tamunya, maaf ya gitu kan, ibumu sedang cemburu gitu. Jadi memang ya gitu Bu. Aisyah paling muda istrinya, yang perawan itu Aisyah aja Bu, lainnya mah enggak, janda ya. Jadi yang perawan itu Aisyah. Juga ada yang mengatakan juga Nabi juga menikah dengan satu wanita lagi ahli kitab, yaitu Maria Al-Qibti. Itu juga istrinya Nabi, mempunyai putra Ibrahim tapi meninggal. Jadi keturunan Rasulullah itu yang masih tetap bersambung itu adalah jalur dari Fatimah Az-Zahra. Itu semuanya kan meninggal, putri dan putra Rasulullah SAW gitu ya. Jadi gitu kalau Rasulullah begitu memuliakan seorang perempuan gitu kan, walaupun istrinya ini suka menjengkelkan Rasulullah, tapi Rasulullah itu luar biasa. Jadi wajar kalau Rasulullah itu istrinya lebih daripada 4 juga ya, karena beliau bukan untuk menuruti hawa nafsu Bu. Yang perawan mah 1 doang Bu. Semuanya janda Bu, udah tua Bu, 50, 60 coba yang dinikahin ya. 50 tahun, 60 tahun gitu kan. Jadi yang perawan itu cuma Aisyah gitu. Itu ya Bu. Jadi ya kita harus banyak-banyak istighfar ya Bu, karena memang penghuni terbanyak di neraka itu adalah wanita gitu. Sedikit saya akan menggambarkan tentang penghuni surga Bu. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penghuni surga itu juga makan dan minum. Jadi penghuni surga nanti kita nih insya Allah mudah-mudahan Bu, ya kan kalau kita mau berpikir positif aja ya Bu, asalkan jangan merasa. Kalau merasakan sombong Bu, saya ahli surga, itu kan merasa sombong Bu. Tapi kalau misalkan berharap, itu kan boleh. Kan kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba mohon ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan hamba berlindung dari murka dan nerakamu. Boleh. Terus doa seperti itu. Waktu sujud 3 kali setiap sholat. Gak apa-apa Bu, harapan boleh, tapi kalau merasa jangan ya. Merasa ahli surga itu tidak boleh, tapi berharap masuk surga itu boleh Bu. Masa berharap masuk neraka? Enggak mau dong ya Bu. Berharap mau masuk surga gitu kan. Makanya teringat dengan kisah seorang wanita Bu. Jadi seorang wanita ini hitam kulitnya. Mohon maaf ya kalau mungkin kalau cantik itu ya putih atau minimal cerah. Ini wanita hitam, punya penyakit epilepsi. Epilepsi itu penyakit ayan Bu, hidup pada zaman Nabi. Seorang perempuan ini karena sudah tahu menutup aurat itu wajib Bu,
Dia itu kalau sudah kumat ayannya, itu kemana-mana auratnya, Bu. Makanya si perempuan ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini punya penyakit epilepsi. Kalau lagi kumat, itu nyingkap aurat saya. Tolong doain ke Allah supaya sembuh gitu kan. Sehingga aurat saya tidak terlihat lagi, wahai Nabi. Tapi kata Nabi, kalau kamu bersabar dengan penyakitmu, maka Allah akan gantikan surga, kata Nabi. Lah si perempuan mikir-mikir, saya mau masuk surga. Ya udah nggak apa-apa Nabi, saya rela menahan sakit, saya rela sakit ayan gitu kan, ayan epilepsi itu Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya nanti masuk surga, kata si perempuan hitam ini. Tapi Nabi, saya minta gitu, doain gitu, supaya kalau saya lagi kumat ayannya nggak kelihatan aurat sayanya, wahai Nabi. Kata Nabi, baiklah nanti saya akan doakan, saya akan minta ke Allah supaya kalau kamu lagi kumat ayannya tidak terlihat auratnya. Semenjak itu si wanita tersebut kalau lagi kumat auratnya tidak terlihat gitu. Ya Bu, jadi begitu, Masya Allah, mendambakan surga, mengharapkan surga. Udahlah gak apa-apa Nabi, saya sakit aja. Karena kan kalau ketika di dunia dikasih sakit oleh Allah dan dia sabar, maka Allah gantikan surga. Jadi teringat kemarin Bu, ya saya ngelihat juga gitu kan, bukan hidup pada zaman Nabi, tapi orang Timur Tengah sana, dia itu hafal Quran 30 juz. Dan matanya buta, seusia remaja lah, MA mungkin ya, tingkat MA gitu kan. Ketika ditanya apakah kamu tidak ingin minta ke Allah gitu supaya disembuhkan matanya biar gak buta, kata si laki-laki ini yang hafiz Quran, saya gak mau gitu kan, biarin saya buta di dunia, mudah-mudahan buta saya di dunia ini nanti Allah ganti di surga gitu. Jadi begitulah Bu, ketika sabar dengan ketidakenakan, ya buta nggak enak ya Bu gitu kan, tapi ketika dia sabar maka Allah gantikan surga gitu. Begitupun tadi cerita wanita tadi itu diceritakan dalam hadis yang sahih gitu ya Bu. Jadi para penghuni surga itu Bu makan dan minum di sana gitu kan, tetapi mereka tidak pernah buang air Bu, nggak pernah pipis, nggak pernah nguyuh gitu ya, nggak pernah pipis, tidak pernah buang ingus juga Bu. Di surga nggak ada yang namanya ingus-ingusan, tahu ya ingus ya, nggak keluar ingus gitu kan, dan tidak pernah kencing Bu ya. Namun apa yang mereka makan di dalam surga itu akan menjadi sendawa seperti bau minyak kasturi. Habis makan gitu kan, tapi wangi, nggak bau makanan. Habis makan pete bau pete, enggak Bu, tapi baunya minyak kasturi Bu ya. Mereka diilhamkan untuk selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernapas. Hadis riwayat Muslim. Makanya ibadah yang tetap abadi itu adalah zikrullah Bu. Kalau di surga enggak ada yang namanya sholat Bu, enggak ada. Zakat udah enggak ada, haji apalagi enggak ada Bu di surga ya. Tapi yang tetap abadi itu adalah zikir. Makanya orang yang senantiasa merutinitaskan zikir ketika di dunia, insya Allah itu juga akan diangkat oleh Allah nanti di akhirat masuk ke dalam surganya. Kayak ada hadis yang lain juga menyatakan barang siapa yang merutinitaskan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu rutin gitu, kalimat tasbih dibaca setiap habis sholat 33 kali, maka Allah akan tanamkan pohon-pohonan di depan rumah kita nanti di surga Bu ya. Jadi kalau di surga Bu, bangun rumahnya bukan pakai uang kayak di dunia. Lah saya pengen beli rumah harganya berapa tuh, 500 juta, harus punya uangnya 500 juta. Kalau di surga bukan seperti itu, tapi di surga itu adalah rumah kita dibangun sesuai dengan amalan ibadah kita di dunia. Makanya Nabi ketika waktu itu ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah gitu kan, kalau kau memang menginginkan gunung Uhud itu menjadi emas, kata Jibril, akan aku jadikan emas gitu gunung Uhud ini buat kamu wahai Rasulullah. Kata Nabi, tidak wahai Jibril, kalau saya menginginkan kekayaan harta dunia di dunia, maka nanti keindahan rumah saya di surga akan berkurang keindahannya. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya Bu ya.
Masih untung lah masuk surga ya Bu, walaupun tingkatannya paling rendah gitu ya. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Paling atas itu adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surganya para nabi, para syuhada, para siddiqin. Kalau kita nggak tahu masuk surganya tingkatan mana Bu. Ada 8 kalau nggak salah ya Bu. Surga Naim gitu kan. Jadi saya lupa itu nama-nama surga. Masih untung lah kalaupun kita masuk surganya paling bawah juga. Alhamdulillah gitu ya Bu. Apalagi sampai dekat dengan Nabi, Masya Allah. Makanya kenapa ada istilah kata surga itu dikelilingi oleh onak dan duri. Emang agak susah Bu mau masuk ke dalam surga itu. Ya, maksudnya susahnya apa? Kita harus sabar gitu kan. Ketika lagi marah, emosi, kata Nabi, la takdob walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Aduh berat ini ya. Iya Bu, ketika kita dibikin emosi gitu kan, terus kitanya harus sabar, kira-kira berat nggak Bu? Berat. Tapi kata Nabi, la takdob walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Banyak Bu perilaku-perilaku yang memang kita harus dihilangkan. Jangan suka ngadu domba. Kalau ngadu domba maka haram masuk surga. Itu ngadu domba, fitnah lagi apalagi. Ngegibah aja Bu. Itu bisa kata ulama, ngegibah aja Bu, ngegibah tuh ngomongin orang tapi bener gitu kan. Ya kenyataan. Apa contohnya? Waktu itu Aisyah bersama Rasulullah, ada seorang tamu datang, perempuan, fisiknya tinggi, doglong kalau bahasa kitanya Bu. Pas udah pulang, Aisyah ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, itu tinggi ya wanita itu. Jangan ngomong kayak gitu, tidak boleh kata Nabi. Itu gibah. Tapi kan emang betul, ya emang tinggi gitu kan. Itu ngomongin itu aja nggak boleh, Masya Allah Bu. Makanya kalau melihat itu, kadang-kadang kalau introspeksi diri, waduh saya sudah berapa kali ngomongin orang aja gitu kan. Makanya Abu Bakar itu sampai rela ngemut batu Bu. Diemut batunya Bu, saking gak mau ngomongin orang. Susah Bu, susah. Yang kita itu paling suka dan paling pintar ngomentarin orang gitu kan. Itu mah orang tinggi cantik tapi sayang hidungnya pesek gitu kan. Itu gibah juga itu kan, gak boleh. Bener pesek gitu. Iya. Emang enggak niku gibah Bu, ngomong sebenere tapi gibah, tapi gibah. Makanya masih mending meneng bae Bu. Amun ngomong nih ati dereng diungkapakan, dereng termasuk hitungan dosa Bu. Ngagunuk hati doang wis astagfirullahalazim gitu sawas. Ya lagi belajar Bu kalau sami. Karena kan emang kita nih perempuan paling suka dan paling bisa ngomentarin orang Bu. Gitu kan. Ya gitu. Makanya lebih baik jangan digibahin. Kalau misalkan ada teman kita jamaah majelis taklim ibu-ibu, mungkin bajunya bau atau apa, kita tegur langsung, jangan diomongin di belakang Bu, masuknya gibah nanti. Bu, sampun adus. Sampun kan tasa kelambine, misalkan ibu-ibu nih, duh kulane boten drebe kelambi, je niki gamis kulane drebe sios, lah cepe batore kula drebe 5 diisungi kan, ya bagus kan niku, nggih, daripada diomongi niku jatuhnya gibah Bu, nggih ya, tapi ngomongi secara baik-baik Bu. Sampun adus dereng Bu koten. Drebi gamis pinten Bu koten kan. Drebi gamis sios. Ayo dikumpahaken boten Bu koten kan. Ayo diisungi koten. Jadi niku Bu, Masya Allah, masuk ke dalam surga itu, Masya Allah dikelilingi onak dan duri Bu. Makanya kula mireng doane Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ayub ya Bu. Nabi Ayub itu Masya Allah sakit kan Bu. Kekayaannya luar biasa, kebunnya wah lebetnya udahlah nggak usah dikata lagi, luar biasa. Istrinya banyak itu Nabi Daud, anaknya banyak.
kendaraannya juga banyak pada waktu itu zaman Nabi Daud. Tapi Allah uji dengan sakit yang sangat parah, anak-anaknya meninggal, istri-istrinya juga ada yang meninggalkan beliau gitu kan Nabi Daud. Karena ya sakit Bu, sakitnya tumbuh belatung, kulitnya dimakanin kan. Ya, makanya kan pas doa itu tinggal jantungnya saja gitu kan. Digetak sama kakinya beliau gitu kan tanahnya karena perintah dari Allah. Doa Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, doanya begitu. Sabar ya, sabar Nabi Ayub ini. Ya itu Bu, penyakitnya sampai satu istri aja yang setia Bu. Ya, jadi istri nih Bu yang setia sama suaminya itu juga sama, pahalanya besar. Surga kalau ikhlas. Ya, mungkin karena sakit suaminya. Tapi walaupun secara syariat Bu membolehkan, barang istrinya masih muda, suaminya sakit-sakitan, istrinya masih pengen bermesra-mesraan kan, nikah lagi boleh Bu, asalkan ya cerai dulu. Meminta cerai kepada suaminya boleh kalau suaminya mohon maaf sudah sakit-sakitan, tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Boleh secara syariat, boleh. Tapi kalau pengen jannah, pengen surga, pengen pahala yang besar, dampingi suami. Maka insya Allah akan dijamin, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan surga. Pahalanya besar Bu. Tapi ketika memilih untuk bercerai boleh gitu. Tapi ladang pahalanya hilang nantinya. Ini ladang pahala gitu. Makanya itu ada satu istri Nabi Ayub yang tetap bertahan, tidak meninggalkan Nabi Ayub. Sekalipun Nabi Ayub sampai benar-benar dagingnya nggak ada gitu, tinggal jantungnya aja. Itu Nabi Ayub. Makanya itu Bu, surga itu begitu indahnya sampai-sampai ya cobaannya benar-benar Bu, sampai gibah aja kata menurut ulama gitu kan. Sebagian ulama gitu kan mengatakan gibah itu bisa menjatuhkan pelakunya selama 70 tahun. Gibah gara-gara gibah Bu, ngomong-ngomong gibah doang kan ya Bu, bukan fitnah ya aja fitnah mah ya. Gibah ngomongi pesek doang, ngomongi mata nih sepet doang, itu gibah Bu. Itu nggak boleh, bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka Bu. Ya, bahkan di dalam Quran surat Al-Hujurat, orang yang saling ngomongin itu katanya seperti orang yang memakan bangkai manusia. Itu kata Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat gitu. Jadi memang Masya Allah berat Bu, karena memang surga itu begitu nikmat Bu. Ya, amalan yang paling rendah aja Bu untuk laki-laki. Makanya di surga mah laki-laki itu yang masuk surga nggak ada istrinya satu Bu, 2. Ya, yang paling rendah itu 2. Bahkan ada istrinya yang 100, ada yang 99, ada yang 70 istri gitu kan. Tapi tetap wanita dunia yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari Bu. Jadi wanita dunia, misalkan ibu Nyai ya, laki rabine manjin surga, ibu Nyai niku bakal jadi ratu nih bidadari amun manjin surga. Paling ayu Bu, walaupun ning dunia nih memang boten ayu contohnya, tapi nih surga jadi ayu sedanten Bu. Boten wenten sing arane ale cacat, boten wenten ning surga mah. Semuanya cantik, ganteng, sempurna Bu. Bahkan tingginya kita nih Bu, kalau masuk ke dalam surga tingginya seperti tinggi Nabi Adam, 60 hasta. Ada di dalam hadisnya. Jadi tingginya kita ini nanti di surga itu 60 hasta, 60 meter. Itu terdapat di dalam hadis yang sahih, itu kan. Dan gambaran surga juga dijelaskan oleh Nabi. Sesungguhnya di dalam surga itu tersedia sebuah tenda, katanya. Sebuah tenda untuk orang mukmin yang berbuat untuk orang mukmin yang terbuat dari mutiara yang berlubang, yang tingginya 60 mil. Di tenda itu orang mukmin beserta keluarganya dapat bebas berkeliling sehingga salah seorang dari mereka tidak dapat melihat yang lainnya. Jadi nanti ada tenda juga untuk khusus untuk orang mukmin. Jadi di surga itu Bu, nggak ada BAB, nggak ada nifas, nggak ada ngelahirin. Habis berjima sama suaminya juga
Kan biasanya kalau di dunia itu ya keluar mani segala macam. Enggak kalau di surga, Bu. Kalau habis berjima makin cantik, Bu. Si istrinya makin cantik kalau habis berjima. Si suaminya makin ganteng gitu kalau habis berjima di surga. Bahkan suami dan istri itu ketika berhadap-hadapan seperti berkaca gitu, saking buningnya gitu kan wajah atau tubuh penghuni surga, Bu. Jadi nggak ada bau di sana mah, Bu. Bahkan ketika ada burung terbang, hati kitanya terbetik. Saya pengen gitu kan, belum diucapin, masih di hati. Saya pengen burung itu dipanggang, dipakai di sate, pakai sambal kecap yang pedes gitu kan. Itu udah ada di depan, Bu. Belum diungkapin. Itu di surga, Bu. Makanya kenapa saya sering ya kadang sekarang aplikasi semakin canggih, Bu, di HP. Kadang-kadang pori-porian, jerawatan, flek hitam di muka itu ketika main TikTok, Bu, ya, video gitu kan. Aduh, kok jadi ayu ya. Kok jadi bersih gitu. Flek hitam jadi hilang. Gigi yang putihnya biasa aja jadi putih banget gitu kan. Jerawat jadi nggak ada gitu kan. Pori-pori jadi nggak ada, Bu, di aplikasi TikTok, Bu. Ya, kadang saya sering bikin video ceramah gitu kan di situ. Ini kok ini bohong banget ini ya. Videonya ini kok bikin cantik orang gitu. Saya pikir begini, ini ciptaan manusia gitu ya. TikTok itu kan aplikasi yang dibuat oleh manusia gitu. Punya Cina ya kalau TikTok itu. TikTok. HP, Bu, ya, HP. Lah engge kula memikir keten, Bu. Niki Allah kan punya 100 rahmat. 100 rahmat niku, satu rahmat diturunkan di dunia sehingga binatang sayang sama anaknya kan, Bu. Mereka berkawin dengan pasangannya. Kita suami istri menikah gitu kan, terus bisa buat HP, komputer segala macam. Itu kan baru satu rahmat Allah gitu kan. Bisa buat skincare gitu kan, banyak ya. Buat mobil, buat pesawat, itu baru satu rahmat Allah yang diturunkan di dunia. 99 rahmatnya itu khusus buat orang mukmin, khusus, Bu. Kalau satu rahmat itu seluruhnya mendapatkan. Ini udah kayak gini kata saya. Nih TikTok udah kayak gini bikin cantik. Ada juga pernah saya lihat video, Bu, perempuan yang mohon maaf sebelum didandanin mah Masya Allah mohon maaf jelek gitu kan. Tapi setelah didandanin kok berubah jadi cantik. Saya mikir ini baru di dunia gitu, apalagi di surga, ya, apalagi di surga. Dan juga ada banyak gitu kan. Mungkin kalau saya sering pantengin tuh YouTube, Bu, sering gitu kan. Ini orangnya kok glowing amat wajahnya. Ternyata apa? Dia makan buah-buahannya, sayurnya, pokoknya yang sehat-sehat itu luar biasa gitu kan. Oh ternyata buah-buahan dan sayur-sayuran itu mempengaruhi untuk kulit gitu ya. Ternyata untuk bikin cantik kulit tuh luar biasa gitu kan. Pantesan gitu. Yang suka ngejus buah, yang suka ngejus sayur itu pada glowing wajahnya. Gimana di surga gitu kan. Iya, ini baru di dunia, Bu, ya. Baru di dunia, baru satu rahmat Allah aja itu udah segitu. Bagaimana di surga? Enggak ada kuman, Bu, di surga mah. Wong kita mau buah aja enggak usah gegelati sengget, Bu. Kita langsung aja dipetik buahnya. Karena buah di surga itu dimudahkan oleh Allah untuk kita metik, Bu. Enggak ada yang namanya kuman-kuman itu. Wong habis makan aja sendawa gitu kan. Tapi wangi kayak kasturi, kebayang. Wajar kalau wajahnya bening, cantik, laki-lakinya tampan. Beda, Bu, kalau di surga sama di dunia gitu. Kalau di dunia aja saya tuh serba mikir kalau ngelihat ini aplikasi hebat amat bikin cantik ya. Lah kamu di surga gitu kan. Pikiran saya selalu seperti itu. 99 rahmat perbandingan satu rahmat, Bu. Satu rahmat di dunia aja manusia sudah bisa buat pesawat, manusia sudah bisa buat mobil, manusia sudah bisa buat HP, aplikasi yang canggih, coba, Bu. Ya, makanya bener kata zaman dulu tuh ada nyanyian itu tahun 2000 katanya ya, serba mesin.
Ternyata memang betul sekarang Bu. Lah males keluar, pengen makan bakso, GoFood. Kan gitu ya Bu. Lah saya nggak males ke mall, muter-muternya capek, Shopee Bu. Ya bener kata, ya bener ya. Nyanyian dulu qasidah itu ternyata terbukti. Ternyata sekarang makin canggih Bu. Bahkan ada yang mobil gitu kan, yang memang kita tanpa nyetir, tinggal klik aja mau kemana Jakarta, tek, udah jalan sendiri mobilnya. Tapi pasti harganya mahal Bu ya, pasti gitu kan. Ya bahkan Cina itu sekarang lagi nggak tahu udah jadi apa belum itu, lagi membuat matahari buatan kalau nggak salah. Iya, kalau Cina itu sekarang aja udah bisa bikin robot yang seperti manusia Bu. Ada loh di sana mah Bu, laki-laki menikah dengan robot wanita yang sangat cantik kayak manusia Bu, kenyal, bisa dipeluk, dicium, bisa diituin juga gitu. Iya Bu, tapi kan kalau dalam Islam nggak boleh Bu, masa menikah sama robot? Kan Cina mah kan dia nggak ateis, tidak mempercayai Tuhan gitu. Itu baru satu rahmat Allah itu sudah bisa buat itu Bu. Gimana 99 rahmat nanti Bu, ketika nanti kita di akhirat Bu. Makanya wajar Bu, kita nih orang mukmin di padang mahsyar padahal nunggu keputusan Allah itu 50.000 tahun. 50.000 tahun hitungan dunia ya. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun hitungan dunia. Berarti kalau sekarang masih 2023 itu masih 2 harian Bu kalau hitungan akhirat. Kalau 50.000 tahun itu bisa sampai miliaran tahun kita nunggu keputusan Allah di padang mahsyar, muter-muter. Makanya kita nyari syafaat nanti kepada Rasulullah gitu supaya dapat syafaat gitu. Itu sampai miliaran tahun Bu hitungan dunia. Tapi kalau di hadis Nabi yang sahihnya itu 50.000 tahun. Tapi orang mukmin Bu, segitu lamanya nunggunya itu seperti waktu duhur sampai asar doang. Perasaannya itu begitu dibuat oleh Allahnya. Padahal sampai miliaran tahun di padang mahsyar kepanasan, mataharinya cuma sejengkal, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu orang mukmin yang benar-benar Allah ridhoi amalannya ketika di dunia, itu nunggunya perasaannya sebentar, cuma dari duhur sampai asar doang. Padahal miliaran tahun. 99 rahmat itu nanti buat kita Bu orang yang beriman di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya gitu. Ya, mudah-mudahan ini satu rahmat aja udah wah Masya Allah gitu kan. Sudah canggih gitu kan. Manusia bisa buat ini buat itu. Gimana 99 rahmat gitu kan. Kebayang luar biasa. Makanya wajar Bu, tidak usah memikirkan fisik di dunia, yang penting amalan solihnya. Yang paling penting itu kita membersihkan jiwa kita Bu ya. Jiwa kita ini dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak amalan soleh ya. Kecuali yang masih muda punya suami ya, perlulah Bu moles-moles pakai bedak ya Bu, biar suaminya ngelirik kita terus gitu ya Bu. Harus itu mah Bu ya. Ya karena kan itu ibadah Bu. Ya ibadah. Kalau ibu-ibu kan sudah mungkin gak begitu-begituan gitu kan. Ya fokus ibadah gitu. Tapi kalau suaminya masih mau ya layani Bu. Gak boleh Bu ya. Karena laki-laki mah masih tetap mau ya. Walaupun umurnya udah 70 tahun ya. Beda dengan kita Bu. Kalau udah menopause udah gak mau. Makanya kenapa? Ya itu Bu. Ya kalau misalkan kitanya masih siap melayani, layanin aja nggak apa-apa kalau masih ada suaminya gitu. Jadi semuanya ibadah Bu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama-sama keluarga kita di surganya Allah. Dan yang penting kita mah berharap terus Bu ya. Yang namanya berharap tuh harus yang baik-baik Bu ya. Berharap itu yang baik-baik. Yang penting tidak merasa ahli surga. Ya, karena kalau udah merasa jatuhnya sombong. Tapi kalau berharap, ya Allah saya berharap mendapatkan ridho dan surgamu gitu kan. Yaitu doa terus, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kata Umar bin Khattab, itu dibaca setiap sujud 3 kali.
Tab sujud, tab sholat. Berarti sholat 5 waktu ada berapa kali sujud. Baca itu terus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Tambahin lagi Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Itu penutup yang baik gitu kan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu ya. Kita sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.